Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, tepatnya kitab zakat. Kita akan membahas fikih zakat dan alhamdulillah kita masih di bab yang kedua. Al-bab tsani fi zakati zahabi wal fiddah. Bab kedua, fikih seputar aturan seputar zakat emas dan perak. Kita sudah bahas mengenai acuan nisabnya, syaratnya. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita bahas masalah zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, nanti zakat perhiasan itu sebagaimana rincian di pertemuan sebelumnya. Kalau perhiasan emas itu dia disimpan atau dia disewakan, maka dia sepakat ulama wajib dizakati. Wajib dizakati walaupun bentuknya perhiasan. Apabila emas perhiasan itu digunakan untuk sesuatu yang haram, penggunaannya yang haram. Laki-laki mungkin yang pakai perhiasan tadi gelang, kalung, anting, cincin, atau perempuan yang pakai cuma pada emas itu mungkin dia request diukir ya, dibentuk makhluk bernyawa, gambar ular mungkin, kupu-kupu, atau padanya ada ornamen nanti makhluk bernyawa, itu juga penggunaan yang haram. Sepakat ulama seluruh mazhab dizakati. Adapun emas perhiasan yang dia dipakai atau dia untuk dipinjamkan secara cuma-cuma, dipinjamkan secara cuma-cuma sebagaimana yang masih tertulis, baru ulama berbeda pendapat. Pendapat mayoritas ulama tidak dizakati dengan sisi pendalilan yang diutarakan oleh para ulama. Nanti minoritas ulama dizakati. Nah, tidak kalah juga ya, ulama handal juga berpendapat minoritas ini dizakati. Kalau saya pribadi lebih condong kepada dizakati. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjut. Masalah sadisah, poin ke-6. Turunan dari zakat emas dan perak ini, Pak. Fi zakati urudi tijarah, yaitu zakat barang dagang. Zakat barang dagang. Zakat perniagaan, zakat perdagangan, atau yang konsepnya adalah urut tijarah, stok-stok barang dagang. Zakat barang dagang. Zakat barang dagang atau lebih dewasa ini mungkin zakat perniagaan, zakat perdagangan. Ini bisa kita sebut turunan dari zakat emas dan perak. Regulasinya seperti regulasi zakat emas dan perak. Regulasinya sama seperti zakat emas dan perak. Karena sejatinya, Pak, barang dagang itu juga harta. Barang dagang juga harta juga. Hanya saja hartanya yang awalnya bentuknya rupiah, yang awalnya bentuknya mungkin emas batangan atau bentuknya rupiah, kemudian dia rubah bentuknya, wujudnya menjadi apa? Menjadi mobil kalau dia pedagang mobil ya, menjadi rumah kalau dia pedagang rumah, menjadi sembako kalau dia pedagang sembako, menjadi pakaian kalau dia pedagang pakaian. Paham enggak? Awalnya bentuknya apa? Rupiah. Ya, awalnya bentuknya rupiah. Dirubah zatnya menjadi mobil kalau dia jualan mobil. Berarti mobil tadi harta dia atau tidak, Pak? Harta atau tidak? Paham ya? Dirubah wujudnya menjadi pakaian. Satu set pakaian, ada celana, baju, jaket misalnya, topi dan lain-lainnya. Itu harta atau tidak, Pak? Harta. Paham sampai di sini? Maka regulasinya sama dengan zakat 11-12 dengan zakat mal. Karena zakat emas dan perak ini nanti namanya zakat mal. Atau biar sederhana lah, zakat tabungan. Karena kan kita berbicara masalah surplusif. Bisa dipahami? Nah, terkait yang saya sebutkan tadi, perubahan wujud tadi, pertama dipahami,
Oh, ini materi baru ya. Bahwasanya harta itu ada yang liquid, ada yang liquid mudah dicairkan, rupiah, emas juga termasuk mudah dicairkan. Ada yang dia nanti non liquid, inilah dia contohnya apa? Barang dagang. Jadi bahasa fikih itu Pak, ada barang dagang. Jadi banyak pedagang itu salah kaprah. Karena yang mereka zakati adalah omset. Yang dizakati apa Pak? Omset, iya atau tidak? Padahal di kitab-kitab fikih para ulama urut tijaro, stoknya jangan lupa, ya. Itu kan salah persepsi itu. Dan itu jadinya hitungannya timpang, paham ya? Karena dia mengacu dari dia bayar zakat cuma dari omset. Dia tidak hitung, tidak masukkan ke dalam perhitungannya barang-barang dagang. Itu kan fatal. Itu fatal atau tidak? Fatal. Padahal di buku fikih itu barang dagang, B dagang, urut tijaro, zakat barang perdagangan, zakat barang perdagangan. Tapi barangnya nggak dihitung. Nah, itu ya. Itu juga harta. Sebagaimana harta ada yang liquid, ada yang non liquid. Nanti yang non liquid ini Pak, harta yang non liquid ini ada dua. Ini udah enggak sampai ke pinggir ini ya. Ini sudah enggak sampai ke pinggir arsiran kita. Ke bawah juga habis. Ke pinggir ke pinggir juga enggak sampai ini. Itu baru lagi. Ke samping serba salah Pak ya. Ke samping enggak sampai, ke bawah enggak sampai. Nah, tadi mungkin kita ulang terusnya ya. Ini disingkatkan seperti ini. Gitu. Liquid, emas, rupiah atau mata uang lainnya. Non liquid, ini contohnya tadi diantaranya adalah barang, contohnya barang dagang. Nah, nanti non liquid ini juga diantaranya Pak, nanti banyak nih. Rumah, mobil itu non liquid nanti ya. Barang dagang masuk salah satunya. Rumah dan lain-lain. Nah, non liquid ini pun dibagi dua oleh para ulama. Perinciannya dua. Ada yang dia tidak produktif. Ada yang dia tidak diproduktifkan, Pak. Ada yang dia produktif. Paham Pak ya? Harta yang non liquid ada yang tidak produktif, ada yang contohnya dia punya uang Pak, punya uang 500 juta. Kemudian 300 juta dia beli rumah. Untuk apa rumahnya? Untuk dipakai. Itu produktif atau tidak? Tidak. Paham ya? Dia punya uang 500 juta. 200 jutanya dibelikan mobil. Untuk apa? Ya untuk dipakai. Berarti kategorinya apa? Tidak produktif. Dia punya uang 300 juta. 200 jutanya dibeli mobil Pak, tapi untuk dijual. Baru beli aja langsung tulisan apa? Dijual. Itu produktif atau tidak? Paham ya? Insya Allah paham ya. Nah, yang tidak produktif Pak, non liquid tidak produktif ini tidak dizakati. Tidak dizakati. Ini nanti kalau masuk kategorinya nanti malkiniyah. Harta yang dipakai untuk senang-senang, untuk dipakai untuk dinikmati. Ini tidak dizakati. Walaupun nanti mahal ya, rumahnya 2 miliar misalnya harganya Pak, tapi untuk dipakai memang untuk tempat tinggal. Mobilnya kadang harganya 2 miliar juga, tapi untuk dipakai hari-harian, ya udah nggak kena zakat berarti Pak. Karena memang dipakai
Itu perbedaannya, tidak produktif. Nanti ada hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas itu. Laisa 'alal muslim fi abdihi wala farasihi shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim atas kepemilikan budak dan kuda. Atas kepemilikan budak dan kudanya. Karena dia pakai untuk pribadi. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau dia tidak produktif, jadi harta dari liquid dari rupiah misalnya dirubah menjadi rumah, menjadi apa lagi Pak? Mobil misalnya. Nah, itu selama tidak produktif, maka dia tidak dizakati. Dalam arti dipakai pribadi, dipakai pribadi, malul kiniyah itu dipakai pribadi, dia pakai pribadi, maka tidak dizakati. Tapi kalau mal yang non liquid ini jika diproduktifkan, dijual beli contohnya, maka dia dizakati atau dikembangbiakan. Misalnya dia punya rupiah, dia beli sapi, gitu ya, kemudian digembala di padang rumput ya, di hamparan padang rumput gratis, sehingga beranak. Nah, berarti kan jadi itu kan non liquid Pak, non liquid ya. Tapi produktif atau tidak? Diproduktifkan atau tidak? Dikembangbiakan. Nanti kenalah dia zakat binatang ternak. Itu contohnya. Itu dia punya uang, dibelinya sawah, dibelinya apa? Tanah, kemudian dia bersawah dia, bertani dia Pak, tanamnya sawah, non liquid. Nah kalau menghasilkan nanti kena ke zakat pertanian. Nah, pokoknya kalau udah produktif dia kena zakat ya nanti. Ketika diproduktifkan beberapa item ya, nah, dia sudah mulai dizakati. Apa pembeda antara harta non liquid yang tidak produktif dengan produktif? Batas pembedanya adalah niat. Apa Pak? Niat. Jadi nanti nyelip di sini niat. Niat ketika pengadaan. Niat ketika pengadaan. Dia beli rumah, niatnya untuk dipakai tempat tinggal. Zakat kena atau tidak? Dia beli rumah, niatnya untuk apa? Untuk dijual. Kena zakat atau tidak? Iya, karena dia adalah barang Dia beli mobil, niatnya untuk dipakai. Kena zakat atau tidak? Tidak. Tapi dia beli mobil, niatnya untuk dijual. Kena zakat atau tidak? Sekarang saya tanya. Dia beli mobil Pak, untuk dipakai. Tapi terselip niat kecil, kalau ada yang tawar saya jual. Paham nggak? Paham atau tidak? Niatnya beli untuk apa? Pakai. Tapi ada niat kecilnya Pak, terselip niat kecilnya. Kalau ada yang tawar, saya jual. Kalau pakai jual beda Pak, itu di depan semuanya. Kalau pakai jual itu niatnya untuk jual itu. Kalau yang tadi itu niat kecilnya tuh terselip. Nah, jadi kalau beli itu niatnya untuk pakai, tapi ada niat kecilnya terselip. Kalau ada yang beli dijual. Nah, itu kata sebagian para ulama tidak kena zakat. Tapi kalau niatnya jual pakai tadi kena itu, karena dihadirkan di depan semuanya. Jadi dia ada main-main. Gimana? Itu berbarengan, kena dia nanti. Kena. Tadi dipakai, tapi terselip niat kecilnya. Kalau ada yang tawar, kalau nggak ada yang ditawar, gimana? Itu nanti hukum bisa berubah. Coba berubahnya gimana? Oke. Nah, ini dia. Kalau niatnya untuk pakai, tiba-tiba menjual, ini nanti ulama khilaf. Bisa dipahami? Paham enggak? Nah, ini yang perubahannya lagi nih. Sekarang niat awal dulu kita belajar nih. Ya, ini niat ini di penting niat ini. Innamal a'malu. Nah, jadi niat pengadaan dulu tadi ya. Sekarang perubahan niat lagi kita bahas. Tadi yang niat pengadaan paham? Niat pengadaan paham ya? Niat awal itu paham? Nah, itu kuncinya dulu. Sekarang perubahan niat kita belajar lagi. Karena niat ini Pak, bukunya tebal. Kalau dikaji masalah niat ini berjilid. Bisa kajiannya 3 tahun kajian. Masalah apa? Masalah niat bisa 3 tahun kajiannya nanti. Sekarang perubahan niat. Perubahan niat berarti 2 Pak.
Perubahan niat itu kita pecah dua. Ini sederhananya ya. Kalau tadi ini saya buat niat ketika pengadaan. Ini kunci nih, niat ketika pengadaan. Karena pedagang itu kan dia beli barang itu tidak ada dia pengen pakai Pak, normalnya. Pedagang itu tidak menginginkan barang, ya. Pedagang itu ketika beli stok tidak menginginkan barang, dia malah pengen barang itu cepat laku, iya atau tidak? Yang dia inginkan adalah keuntungan. Kan bisa jelas ya. Itu niat awal dulu. Sekarang perubahan niat. Kita bahas yang perubahan. Nanti memang ada ya fikih biasa Pak ya. Kalau tidak ada fikih itu ya mayoritasnya masalahnya khilaf. Perubahan niat. Kita sekarang kita buat dulu. Pertama niatnya awalnya untuk jual, berubah kemudian pakai pribadi. Ini kan itu perubahannya juga. Nanti baru yang kedua nanti. Yang pertama itu niat awalnya apa Pak? Jual. Itu dia. Kemudian berubah niatnya menjadi apa? Pakai. Awal beli niatnya jual. Biar mudah ya. Katakanlah mobil. Dia beli bulan Januari Pak. Dia beli bulan Januari. Katakanlah 12 Januari 2025. Dia beli mobil tadi untuk dagang. Dijual. Sudah pakai setelah dijual 6 bulan. Kan gitu ya. Itu ketika dia mobil, katakanlah mobilnya itu Pak, mobil yang 250 juta bulan harganya. Modalnya, dia beli 250. Katakanlah apa Innova ya, misal. Berarti dia baru beli mobil Pak, langsung sampai nih, ya atau tidak? Langsung nih shop itu. Apalagi kalau ada rupiah-rupiah dia, jelas nih shop itu. Maka sudah jalan, itu haul sudah jalan Pak, ya atau tidak? Baru satu stoknya, tapi karena stoknya partai besar gitu ya, langsung nih sudah jalan. Rupanya 6 bulan tidak laku-laku kan gitu ya. Udah apa istilahnya, dia jual itu sudah jenuh ya, udah nyerah juga. Akhirnya dia rumah niatnya sudah, ini saya pakai saja. Maka dia ini ada khilaf juga ya, tapi nanti diantara pendapat ulama, ketika berubah niatnya untuk dipakai Pak, maka haul tadi terputus dia, mudah, nggak ada kewajiban mereka. Pakai aja sudah, bisa dipahami. Tapi nanti memang ada lagi sebagian pendapat, kalau nanti terpikir niat jual lagi, ketika sudah ada niat jual, udah mulai dipromokan, nanti mulai start haul baru. Ada yang seperti itu pendapat. Itu ketika awal niatnya adalah jual. Karena ada ya Pak, orang dijual dan laku-laku, akhirnya dipakai. Paham sampai di sini? Sekarang niatnya pakai, tiba-tiba dipakai, tiba-tiba dijual. Pakai, tiba-tiba dijual. Nah, sebenarnya ini memang khilaf nanti nih. Ini di atas juga ada khilaf. Ini khilaf juga nanti. Kalau dia pakai, tiba-tiba dijual, kena zakat atau tidak pas menjual? Kan itu pembahasannya. Dia pakai nih, kemudian dia jual. Nanti bagaimana itu? Sudah kena zakat atau tidak? Pendapat pertama mengatakan, pendapat ini mazhab Syafi'i mengatakan kena zakat. Ketika dia niat dijual, itu sudah mulai menghitung haul. Ini pendapat pertama ya. Dia pertama pakai Pak. Pakai misalnya dia beli ruko yang 3 tingkat ya. Dia tinggal di tingkat 2, tingkat 2, tingkat 3 itu dia tinggal di bawah jualan. Misalnya pakai saja. Kemudian dia mungkin ingin banyak faktor lah. Pokoknya dia jual.
Perspektif mazhab Syafi'i, ketika saya diskusi dengan ustadz yang menekuni mazhab Syafi'i, pokoknya ada niat jual langsung kena apa? Zakat. Bagi ruko pak, ruko setidaknya 1 M lah ya, 3 lantai itu tergantung lokasi lah ya, tapi setidaknya 1 M lah ya, 1 M atau ya pokoknya di atas nisab lah, paling murah mungkin 700 800 gitu lah ya, pokoknya di atas nisab. Maka starting niat jual, perspektif mazhab Syafi'i mengatakan apa? Langsung mulai start haulnya. Bisa dipahami? Yang Indonesia 3 tahun tidak laku berarti bayar zakat 3 tahun. Nanti pas lakunya kapan? Paham ya? Itu tadi ada sebagian para ulama kita mengatakan dizakati. Kemudian sebagian yang lain menyatakan tidak dizakati. Yang kedua menyatakan tidak dizakati. Ini diantaranya pendapat Syekh Ibn Utsaimin. Pendapat Syekh Ibn Utsaimin saya baca keterangan tidak dizakati. Kenapa? Karena kalau orang beli barang untuk pakai pribadi, Pak, ketika dia jual itu banyak faktor menjual. Ya, kadang menjual karena bosan, menjual karena ingin upgrade, menjual karena pindah, menjual karena ingin bagi waris. Paham enggak maksudnya? Banyak enggak faktor. Orang kalau beli pakai pribadi dulu, Pak, ketika menjual itu banyak faktor. Itu keterangan Syekh Muslim. Paham enggak maksud saya? Jadi pahami? Bisa saja tadi karena bosan, apalagi tadi. Yang kedua karena ingin upgrade. Karena ingin apa? Upgrade, atau karena ingin bagi waris terpaksa dijual, atau karena mungkin kalau kayak ruko atau rumah tadi dia pindah, Pak, pindah tugas mungkin kerja, atau ingin kembali ke kampung dijual. Menjual banyak faktor. Maka ketika dia barang tadi dipakai pribadi, kemudian niat dijual, pendapat kulo mengatakan tidak dizakati, Pak. Maksudnya ketika dia tulis dijual, tidak jalan haulnya, itu maksudnya. Tidak jalan apa? Haulnya, tidak. Tapi untuk pendapat kedua perhatikan, ketika itu sudah terjual, kan jadi cash, kan masuk ke rekening kita. Kalau kita memang sudah rutin bayar zakat, berarti nanti kita inputkan dia untuk bayar zakat. Paham ya? Objeknya berdiri sendiri tidak kena, tapi ketika sudah terjual kan jadi uang cash masuk ke rekening. Itulah mekanismenya sendiri. Kalau kita misalnya 2 bulan lagi mau bayar zakat, kita rutin bayar zakat, Pak. Kebetulan 2 bulan lagi kita mau bayar zakat, biar mudah ya. Kebetulan tabungan ada 300 juta. Jadi 2 bulan lagi akan bayar zakat dari angka 300 juta. Kemudian rupanya bagi waris, ada rumah orang tua yang dijual. Kan dijual tuh. Atau jangan rumah orang tuanya. Kebetulan dia punya rumah, dia jual karena dia mau pindah. Gitu saja, Pak. Karena dia mau pindah. Dijualnya lah rumahnya. Contoh aja ya, laku 500 juta. Kan dapat uang 500 juta tuh masuk ke rekening dia. Berarti jadi tadi 300 tambah 500 jadinya 800. Maka nanti lihat aja 2 bulan lagi, Pak. 2 bulan lagi kalau masih utuh dia 800 juta, maka dia bayar zakat dari 800 juta. Tapi kalau sebelum 2 bulan mungkin dia beli rumah pula di kampung kan gitu ya. Berkurang atau tidak? Itu ya jalani hidup normal-normal saja. Intinya itu. Bisa dipahami? Tapi objeknya berdiri sendiri, ketika dipasang label dijual, itu tidak jalan haulnya. Walaupun kadang lakunya 2 tahun kemudian. Paham ya? Karena menjual banyak tapi ini masalah khilaf. Itu jangan kaget ketika orang beda dengan kita. Kita belajar begini-gini. Namanya masalah khilaf. Ya sudah, kalau masalah khilaf mau ngapain? Kita mau ngapain gitu ya? Sederhananya seperti itu. Tapi saya lebih condong kepada tidak dizakati. Karena memang niat menjual itu berbeda-beda. Biasanya kalau dipakai dulu, Pak, biasanya itu memang awalnya dia tidak ada kepikiran untuk jual. Niat awalnya adalah dipakai.
Jadi tadi perhatikan niat ketika pengadaan barang. Karena kalau niatnya dikit-dikit jual, ya sudah, itu kena item zakat semua. Paham ya? Wah, beli rumah niatnya jual, itu memperhatikan, itu pentingnya ilmu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung nih. Nah, jadi ketika pengadaan barang niatnya apa? Niatnya untuk dijual, udah, berarti dia adalah item zakat. Nanti kalau niatnya tidak dijual, maka dia tidak terkena zakat. Ini dia, itu masuk azan? Belum ya? Atau dia ada bunyi apa? Oh, oke. Nah, kita lihat materi di buku. Nah, ini saya pahamkan dengan yang saya rangkum. Nah, kemudian kita lihat kalau kitab bagaimana penjelasan di sini. Masalah sadisah fi zakati urudi tijarah. Poin ke-6 tentang zakat barang-barang perdagangan. Perhatikan, zakatnya adalah barang-barang perdagangan. Al-urud jamu ardin wa arad. Apa itu barang perdagangan? Wa huwa ma a'addahu al-muslimu lit-tijarah min aisin fin kana. Barang dagang adalah barang yang dipersiapkan oleh seorang muslim untuk dia perdagangkan, apapun barangnya. Itu dia kaidah. Barang dagang itu apa? Barang yang memang di-prepare, dipersiapkan si muslim ini memang untuk dia dagangkan, apapun jenisnya. Wa huwa a'ammu amwali zakati wa ashmaluha. Dan barang dagang ini lebih general, atau item zakat yang paling umum dan yang paling general, yang paling luas cakupannya. Kalau barang zakat perdagangan atau barang dagang ini lebih umum daripada zakat mal, bahkan lebih luas cakupannya. Kenapa? Kan zakat mal terbatas, Pak. Emas, perak, mata uang, ya tidak? Tapi kalau barang dagang, macam-macam dagangan orang. Macam-macam, sampai ada yang dagang lintah. Ada yang dagang lintah, Pak. Per bulan 30 juta keuntungannya. Saya lihat di berita apa itu? Berita nasional, saya lupa, atau baca koran tadi mana. Saya konsumsi berita ini lupa ya, tapi itu ada. Karena beberapa rumah sakit untuk apa namanya? Untuk rumah sakit yang ngambil, bukan terapi rumah terapi lagi. Rumah sakit beberapa metode pengobatan ya, untuk menghentikan pendarahan itu dia pakai apa? Pakai lintah. Jadi itu ternak lintah 30 juta sebulan pemasukannya. Bahkan katanya permintaan masih banyak, tidak tercover oleh kami permintaan. Nah, kan peluang usaha itu. Kan diremehkan, apalah lintah. Ternyata ternak apa? Ada marketnya. Rumah sakit marketnya. Bagaimana? Halal, karena dia dipakai medis. Mungkin dulu lintah tentu serangga atau hewan melata ya, yang seperti itu mungkin akan diperjualbelikan. Kan kita pernah bahas, ketika dulu dia dilarang. Fikih muamalah sederhana, Pak, based on data, alias relate dengan penelitian dan hukum negara. Maksudnya apa? Ketika dulu ada benda yang dilarang, rata-rata serangga dulu dilarang diperjualbelikan. Ketika di zaman sekarang, Pak, ada penelitian, ada beberapa serangga yang berdasarkan penelitian punya maslahat dia, boleh dia diperjualkan sekarang. Termasuk kita, itu tidak salah memang di medis, karena mereka punya cairan untuk menghentikan pendarahan. Ini benar, rumah sakit yang pakai. Saya lihat itu di berita nasional itu. Berarti kan ada masalah, ada manfaat tidak, Pak? Punya manfaat dia. Karena sudah medis berbicara, maka dia menjadi boleh dijual dan pemasukannya adalah halal. Itu aja penggunaan. Karena itu memang untuk terapi. Jadinya boleh. Itu contoh. Contoh kan, berarti dia apa stoknya? Stoknya apa? Lintah tadi stoknya kan barang dagang. Tidak tahu pula gimana sekilo berapa gitu, gimana menakarnya gitu ya. Pokoknya seperti itu. Dia jual beli masalahnya. Ada untung 30 juta sebulan dulu itu, Pak. Saya lihatnya waktu dulu itu. Mungkin 10 tahun yang lalu saya lihat beritanya itu lebih. Mungkin sekarang udah gede pemasukannya karena memang ada kerjasama ya, ada kerjasama untuk pemasok. Jadi vendor pula dia di rumah sakit yang ada terapi itu. Itu contohnya.
Maksudnya kalau barang dagang dia lebih luas objeknya, selama dia punya nilai dan diperdagangkan, selama halal dia ya, selama dia halal di mata syar'i dan punya manfaat, itu kena dia. Banyak bisa jual rumah, jual tanah, jual mobil, sepeda motor, sepeda, sembako, cabai, banyak dagangan orang. Dagangan kuliner, ya tidak pak, malah lebih luas dia. Kalau zakat mal kan sempit dia, tabungan dia nabung berupa emas, kalau Indonesia yang relate ya, atau dia nabung rupiah. Sebagian saudara kita ada yang nabung pakai dolar, nah berarti mata uang dia. Nah itulah relate. Tapi kalau zakat perdagangan lebih luas item zakatnya, yang disasar oleh zakat itu lebih luas. Nah, ini keterangan para ulama di sini. Wasumya bizali li'annahu la yastakiru bal ya'ridu thumma yazul. Fa inna tajira la yuridu hazihi sil'ah bi'ainiha wa inna ma yuridu ribahaha min naqdain. Dan dinamakan barang perdagangan itu pakai ini dalam sisi bahasa pakai urut. Kenapa? Karena statusnya itu tidak menetap. Statusnya barang itu statusnya tidak stabil. Dalam arti dia datang dan pergi. Barang dagang itu karakternya apa? Datang dan pergi, alias silih berganti, tidak permanen deh. Kenapa? Karena sesungguhnya pedagang itu tidak ada tidak menginginkan barang itu secara zatnya. Dia ketika beli barang dia nggak pengen barang itu. Yang dia inginkan adalah keuntungan dari barang itu berupa emas dan perak atau berupa rupiah. Yang dia inginkan adalah keuntungan. Itu tadi dijelaskan, ditegaskan sama ulama apa itu barang perdagangan. Wa zakatu wajibatun fihi li umumi qoulihi ta'ala. Dan zakat barang perdagangan hukumnya adalah wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Demikian juga pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, Hambali tentu saja. Ada enggak minoritas menyelisih? Ada juga, tapi sedikit sekali lemah ya. Yang tepat adalah wajib. Karena ini sudah berlangsung di zaman sahabat, sudah dipraktekkan mengenai zakat barang perdagangan ini. Barang-barang dagang itu dizakati sudah dipraktekkan di zaman sahabat Nabi alaihi salatu, sahabat radhiyallahu anhu. Karena kalau fikih seperti itu Pak, fikih itu banyak masalah khilaf, sampai yang paling dasar Pak, maaf ya, jilatan anjing. Pendapat mayoritas jilatan anjing itu najis paling berat, basuhnya harus 7 kali, 1 kali dengan ada yang mengatakan tidak, najisnya biasa, paham ya? Nanti masalah khilaf fikih ya itu, tapi nanti tentu ada pendapat yang ganjil, janggal, minoritas, ada pendapat yang mayoritas ditopang dengan dalil. Nah, kita harus aware di sana, dan jangan fikih itu jangan sampai bermudah-mudahan, itu tidak boleh. Bermudah-mudahan itu lebih kepada mengikuti hawa nafsu, tidak memakai timbangan. Nah, itu yang dilarang dalam dunia fikih. Karena kalau ada nanti suatu aliran namanya jaringan Islam liberal, itu metodologi fikihnya itu ambil homot yang mudah-mudah, nanti digabungin jadi hukum baru. Talfik namanya. Ambil yang mudah-mudah, digabungin jadi hukum baru. Nanti dia pegang pendapat Ibnu Abbas bahwa kawin kontra hukumnya boleh. Kawin kontra hukumnya apa? Boleh. Nanti diambil pendapat mazhab Hanafi, boleh nikah tanpa wali. Wah. Nanti ambil pendapat mazhab Maliki, boleh nikah tanpa saksi. Paham Pak ya? Digabungin. Boleh kawin kontra tanpa wali, tanpa saksi. Bawa aja anak gadis langsung nikah berdua. Kan gitu ya. Dikawinkan 3 pendapat tadi. Jadilah dia berumah praktek di Ribu Panjang kan gitu ya. Cukup bawa aja perempuan itu dinikahkan di Ribu Panjang itu, bayar 600.000. Salah satunya di Ribu Panjang. Kalau di Sumbar ada juga yang cerita sama saya itu, karena adiknya, dia seorang abang punya adik perempuan, nak nikah tidak tahu, tidak ada keluarga yang tahu. Kok bisa Pak? Aduh tampik ini Ustaz, tampik kawin lari gitu ya kan, bawa aja ke situ, nikah dia di situ. Tidak ada yang tahu keluarganya, abang kandungnya nggak tahu. Betapa tertekan ya kan? Lah nikah saya paham, bisa dipahami. Tempat tidak pula jauh, apalagi di Pekanbaru, saudaranya banyak di Sumbar. Maksudnya tidak pula Sabang Merauke jaraknya kan gitu kan? Tidak tahu.
Ada tempat-tempat di Ribu Panjang konon ada satu katanya itu. Bayar berapa tadi? 600.000. Bawa aja nak gadis orang ke situ, bayar 600.000 nikah, selesai nikah. Itu kan ngawur itu. Ya atau tidak? Bermudah-mudahan saja deh digabungin yang tadi itu. Oh, kawin kontrak pegang pendapat Ibnu Abbas, dikombin dengan pendapat mazhab Hanafi, boleh nikah tanpa wali, dikombin dengan mazhab Maliki, boleh nikah tanpa. Ini saya sebutkan jangan dipraktekkan. Ini untuk apa? Dihindari. Ini dapat ilmu buat dari Ustaz Gilang ya. Ya, itu kacau lah nanti. Jangan dipraktekkan. Ini contoh yang salah. Contoh yang salah. Apa? Ini contoh saya ambil ringan-ringan tadi. Dan ada prakteknya ada. Banyak Pak. Kadang ada sampai ke saya perempuan gadis jadi istri kedua itu. Nikah ini punya pengajian lah. Jadi ada ustadznya nikah kan. Jadi itu perempuan tadi Pak. Nikah mereka itu di Medan. Perempuan ini tinggal di Aceh. Itu ibu bapak ini masih hidup. Saudaranya masih hidup. Anak gadisnya nikah di perantauan, nggak ada yang tahu. Bisa nggak bayangkan? Nggak ada yang tahu. Balik-balik udah bawa suami. Kita tegur. Wah, kami ada ustaz juga. Kami pakai ulama, kami ada juga. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Paham Pak ya? Saya tegur, ini tidak bisa nikah seperti itu. Harus ada wali. Bapaknya masih hidup. Perempuan bapak itu wali nomor satu. Tak terbantahkan itu. Perempuan bapak itu wali nomor satu, tak terbantahkan itu. Ini gimana perasaan orang tua kan tiba-tiba pulang anaknya sudah apa? Sudah bersuah, nggak ngasih kabar, kan shock gitu Pak. Ini tidak masuk ini. Tidak bisa sembarangan beragama seperti itu. Tidak bisa. Di Indonesia undang-undang kita dan pendapat MUI, demikian juga mayoritas mazhab Syafi'i, nikah itu harus dengan wali yang sah, kemudian dengan dua sak sudah. Tidak bisa kayak tadi itu. Masa bapaknya ada, tidak tahu anaknya menikah. Itulah. Oh, kami pakai mazhab Hanafi kan itu kan. Tidak bisa di Indonesia seperti itu. Tidak bisa. Kalau dia di Afghanistan nikah tanpa wali bisa Pak. Karena Afghanistan itu mazhabnya apa? Hanafi. Mazhab resminya Hanafi. Memang undang-undang di sana boleh nikah tanpa wali di sana. Di Indonesia tidak bisa. Paham ya? Di Afghanistan dia nikah bisa tanpa wali. Karena hukum negaranya, hukum fikih. Bagaimana? Kan masalah fikih tadi masalah khilaf. Ketika di sana Pak, itu sudah resmi undang-undang, kalau bahasa kita KUA, Kemenak, Kementerian Agama itu resmi. Maka ketika di sana Pak sah nikah seperti itu. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam fikih hukmul qadi yarfa'u khilaf. Hukum qadi, hakim atau orang jajaran tinggi di keagamaan, putusan mereka, rumusan mereka itu mengangkat silang pendapat di tengah para ulama. Maka kalau sudah ada putusan hakim Pak, yang diikuti apa? Keputusan hakim. Makanya kalau di Indonesia saya sebut tidak bisa seperti itu, karena negara kita undang-undangnya harus pakai wali dan pakai ikut mayoritas. Di Afghanistan bisa tanpa wali Pak, karena undang-undangnya seperti itu. Kan kita ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri, kita itu ulil amri. Ya sudah, ulil amri yang seperti itu pendapat mereka. Itu untuk negara Afghanistan. Ini sakofa fikih ya, wawasan tentang fikih. Secara syar'i sah dia. Kenapa? Karena putusan hakim. Kita tuh ikut putusan hakim. Ini sepakat para ulama. Ini tentunya yang berilmu juga yang paham ya. Dalam arti kalau ada orang silang pendapat dia, getol Pak, dibawakan ke hakim. Hakim putuskan, tidak ada lagi silang-silang pendapat itu. Ikut putusan hakim. Itu aturan di agama kita. Karena hakim ini penengah dan dia punya otoritas di sana. Tapi bedakan juga ya, hakim di zaman dahulu levelnya seperti apa, kan gitu ya. Hakim di zaman setelah Nabi, di zaman Khalifah, kalibernya seperti apa, itu dipahami juga. Kalau di kita kadang modal menang solo naik dia ya, itu kan susah juga Pak, hakimnya seperti apa yang diinginkan. Kalau real hakim Islam itu tidak main-main. Ini orang yang benar-benar takut kepada Allah. Hakim-hakim yang benar itu Pak, kadang banyak dikisahkan, dia itu
memutuskan satu perkara, Pak, satu pekan tidak bisa tidur dia, karena takut salah. Oh, takut apa, Pak? Takut salah, takut salah yang dia sampaikan memutuskan itu. Kan tidak beda di kita makaruh lalu ada kan, apa peduli amat, yang penting mana yang bayar gitu kan, susah. Dia itu nggak bisa, takut dia salah di hadapan Allah Taala. Ah, ini beda ya, beda hakim-hakim yang kita masuk hakim syar'i, oh itu beda, Pak. Itu beda. Karena memang fikih itu kan ada corak, Pak. Ada beberapa, bisa dipungkiri. Ada beberapa wilayah yang dia punya corak. Saudi Arabia itu Hambali. Coraknya apa? Hambali. Kadang karena mayoritasnya itu, kadang nanti kebijakan pemerintah itu bisa terapa? Kadang juga nyerempet, kadang ngadopsi, paham maksudnya? Karena sudah ada corak. Di Indonesia ini banyak kebijakan pemerintah itu mazhabnya Syafi'i. Ya karena tadi coraknya itu, gitu. Karena kebijakan pemerintah juga apa? Jadi bahan pertimbangan juga. Kadang bisa dipungkiri. Jadi kalau untuk Afghanistan, karena dia bermazhab Hanafi, nah di sana atau Pakistan dan yang lain itu kadang kalau dia bermazhab Hanafi lah pokoknya itu sah nikah tanpa wah, tapi nanti syaratnya ketat, Pak. Syaratnya ketat dan sembarangan juga, karena bukan untuk bermaksiat tujuannya. Tujuannya bukan untuk bermaksiat, paham ya? Tujuannya bukan untuk bermaksiat. Beda dengan yang ngawur nih mereka. Ini syarat-syaratnya ketat. Tidak sembarangan pokoknya. Memang itu hukumnya, tapi tidak sembarangan penerapannya. Itu dipahami, dipaham ya. Tidak tidak seenaknya syahwat awal nafsu, tidak. Syariat ya, itu beda regulasi. Wallahu a'lam. Tadi kode azan itu. Oh ya, azan kalau begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillah, kita lanjut sedikit kemudian masuk tanya jawab. Jadi tadi sekilas ya, fikih itu banyak pendapat ulama, tapi jangan sampai terniat untuk bermudah-mudahan. Mungkin kalau dicarikan pendapat yang mudah, yang ringan, sesuai pertimbangan ya, itu hukumnya adalah boleh sesuai pertimbangan. Tapi kalau bermudah-mudahan ngakal-ngakalin itu yang tidak boleh. Kayak tadi kita kasih contoh, kadang jin itu jaringan Islam liberal, nah itu parah itu Pak, ngakal-ngakalin agama, menafsirkan agama, memberi penjelasan-penjelasan itu bahaya sekali mereka menganggap Al-Quran itu tidak relevan lagi, butuh yang namanya revisi. Wah itu ngeri, jaringan Islam liberal itu ngeri sekali saat itu. Jadi kita lihat tadi zakat hukumnya adalah wajib, ini pendapat yang kuat dan ini yang diamalkan zakat adalah wajib berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala. Allah telah berfirman di surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum, dan di dalam harta mereka itu ada hak zakatnya ya untuk sa'il, untuk maaf orang-orang fakir miskin yang meminta-minta, wal mahrum, mahrum ini orang fakir miskin yang terhormat, dia tidak meminta-minta tapi susah. Tapi kita perlu perhatian juga nih, kadang ada saudara kita yang dia punya izah, punya kehormatan, dia susah Pak, tapi tidak minta-minta. Ini juga perlu jadi bahan perhatian. Ini tentu mentalitas sahabat, susah tapi tidak gampang minta-minta. Jadi ada dua macam yang yang susah itu Pak. Ada yang sa'il, minta-minta dia, ada yang dia mahrum, menjaga kehormatan, dia tidak minta-minta. Nah, kalau bisa perhatianlah dengan yang mahrum ini Pak. Perhatian dengan yang kita dapat informasi, dapat kondisi dia susah butuh bantuan tapi dia tidak meminta-minta, tetap bergantung kepada Allah. Ini perhatian dengan orang yang seperti ini. Kemudian di qaulihi ta'ala juga ada firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 267. Ini dalil yang lebih mengena untuk zakat perdagangan. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah atau keluarkanlah zakat dari yang baik-baik, keluarkanlah zakat dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Maksud maka sabatum, nanti keterangan Imam An-Nawawi maksudnya adalah perdagangan, apa yang kalian usahakan. Wahai orang-orang yang beriman, zakatkanlah dari hasil usaha kalian, yakni hasil perdagangan kalian, dari yang baik-baik, itu harta yang baik-baik dari hasil perdagangan itu dizakat. Berdasarkan juga sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, hadis sahih yang telah lewat ya, wa a'limhum an Allah iftaradu alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Umumkanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan bagi mereka itu zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dialokasikan atau dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Wala syakka anna urudat tijarati ma'rud, dan tidak diragukan bahwasanya barang-barang perdagangan adalah harta. Kan ambillah zakat dari harta-harta mereka. Dan barang dagang sebagaimana kita tulis di depan, barang dagang itu non liquid produktif dan dia adalah harta, maka tentu dia juga kena zakat berdasarkan keumuman hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Punya nilai itu barang dagang itu. Kadang banyak pedagang itu Pak, mungkin cashnya tidak banyak Pak, tapi stoknya banyak. Ada atau tidak? Stoknya miliaran, di cashnya tidak banyak, gitu kan? Stoknya miliaran, kan banyak sebenarnya hartanya, ya atau tidak? Nah, itu dia terkait masalah zakat perdagangan. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan silakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah, kalau kita punya niat untuk diperdagangkan itu masuk pada zakat. Nah, yang saya tanyakan, kita bisa punya rumah kos. Oke. Rumah kos ini kalau misalnya modalnya 500 juta, nah kita rumah kos itu kita kan sudah disewakan. Nah ini gimana Ustaz? Oke. Tidak berapa kan? Tapi gitu. Bagus pertanyaan Bapak. Ada orang punya usaha kos. Ada pula dia beli mungkin mobil Innova, dibeli 10 unit, travel seluruhnya. Ada atau tidak? Ada. Bagaimana untuk barang seperti tadi?
Karena dia bukan barang dagang, dia tidak kena zakat, Pak. Cuma dari hasilnya, ya, hasil travel tadi, hasil kos-kosan kontrakan tadi, kan dapat uang tuh, pakai untuk hidup. Nanti ketika ada berlebih dia kan masuk tabungan, larinya ke zakat mal. Itu pendapat yang saya contoh. Bagus pertanyaan Bapak tadi. Oh dia punya rumah Ustaz, 100 rumah, tapi dikontrakkan seluruhnya. Kena zakat atau tidak? Pertanyaannya itu barang dagang atau tidak? Barang dagang atau tidak? Tidak kena zakat. Tidak kena zakat, tidak kena zakat. Nah, karena akan disewakan. Maka dari mana zakatnya Ustaz hasilnya, Pak? Kan ada menghasilkan, ada yang per bulan, ada yang per tahun udah pakai untuk hidup. Sisanya kan jadi tabungan. Maka fokus kepada tabungan tadi, kenanya kemana zakat mal. Paham sampai di sini? Nah, itu dia untuk mobil yang disewakan. Karena nah itu diperhatikan. Kadang ada pengadaan itu dia beli untuk dipakai, beli untuk dijual, ada beli untuk jadi tadi aset sewa. Itu beda-beda. Kan yang usaha kan beda-beda. Jadi rinciannya beda. Kalau disewakan tidak, item barangnya tidak. Sama kayak orang dia ingin buka jual sembako, Pak. Rukonya dibeli ruko, dibeli rak-rak, ya, rak-rak apalagi meja yang dibutuhkan, didesain, kemudian baru stok. Maka di situ yang kena zakat yang mana? Stok saja, paham ya? Walaupun ruko dia beli, tapi kan itu dia kan nggak dagang ruko, Pak. Dia kan nggak dagang rak-rak, dia kan nggak dagang meja inventarisir tadi, dia dagang apa? Stok barang dagang. Itu cara ngukurnya, bisa dipahami? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Berarti awalnya dijual, Pak. Nah, tapi awalnya punya pribadi, awalnya tempat sendiri. Awalnya ditinggali sendiri ya. Berarti beli rumah dulu niatnya ditempati. Kemudian akhirnya dijual. Bagus benar. Berarti di sini kita runut ya. Pertama pas beli rumah tadi untuk dipakai sendiri, itu masuk yang kita bahas poin 2. Beli untuk pakai. Kemudian karena pindah maka nggak kena zakat, kan nggak dijual. Kendati pun dijual, mungkin dijual karena kita pindah. Saya lebih condong itu tidak dizakati. Tapi kalau laku dia kan ada uang tuh. Itu nanti ada perhitungan sendiri, dalam arti gabungin saja kepada harta kita, ikut mekanisme harta kita. Maka yang tadi kalau disewa nggak ada zakatnya. Nah, jadi sekarang posisinya disewa atau dijual? Disewa kan? Berarti disewa. Adapun kalau dijual, kan karena pindah, itu masuk pendapat pegang yang itu. Kalau pegang pendapat mazhab Syafi'i, ketika ada niat dijual, start haul. Tapi pendapat yang di bawah dan saya lebih condong kepada pendapat di bawah. Maka itu kan dulu belinya pakai pribadi, Pak. Karena pindah kita jual, maka tidak masuk ya. Tidak masuk itu zakat itu. Kalau disewakan, uang sewanya tadi, ya kalau ada lebih-lebih gabungin tabungan kita. Itu aja dizakatinya digabung. Bisa dipahami, Pak ya? Saya lebih cenderung tidak ada zakat sejauh ini. Walaupun ada tulisan dijual. Kadang ada di Pekanbaru 10 tahun ada laku-laku, Pak. Anda tergerus pula dengan zakat ya. Setiap tahun bayar zakatnya, kan luar biasa juga itu. Rumahnya 1 miliar gitu ya. 10 tahun ada laku-laku. Itu kan tiap bulan, tiap tahun nggak zakat, Pak. Zakat dari 100 M lagi. Dari 1 M. Berarti berapa zakatnya? 25 juta. 25 juta tahun ini. Tahun besok berapa? 20 jutaan. Tahun besok 10 tahun bayar zakat semua gitu. Rupanya masih belum laku gitu. Kalau pendapat kedua tidak seperti itu mekanismenya nanti. Bisa dipahami? Maka penting niat ketika pengadaan. Kalau kayak Bapak tadi kan pengadaannya beli awal kan memang untuk dipakai. Kenapa pindah? Kenapa dijual dia? Karena kita pindah. Kan ada, makanya alasan menjual itu banyak. Karena kita pindah, makanya dijual, kan gitu ya. Bukan kita pedagang, kan gitu. Bukan kita pedagang bukan pedagang rumah yang jual tadi. Itu maksudnya kan bisa dirasa. Maka ada definisi tadi.
Wallahu a'lam. Ada yang lain? Habis. Nanti kalau begitu kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.